Silakan. Masya Allah, terharu. Lihat yang ada di gambar dan duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wad din. Ashabul fadilah, hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatidz, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah al-mukarram, Hadratus Syekh Haji Nuh Ad-Dawami, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah, Al-Mukarram Haji Abdul Wahid, Ketua PCNU Garut, hafizahullah, pimpinan pondok pesantren semuanya, GKM, Majelis Ta'lim, Bapak Asisten, saya hormati Bapak Camat Sukaresmi, Bapak Kapolsek, Kabupaten Ramil, Kiai Maki, Pak Bawasda, Ceng Maki, Kiai Yusuf, Sadati wa Sayyidati, Adusat Ashabul Jumalai, Abnai wa Banati, Abil Qudur. Halal bihalal itu ciri khas Islam Nusantara. Di negara Arab nggak ada acara ibadah. Kalau sudah sholat lebaran, sholat id, salaman, sudah nggak ada acara kayak gini. Di seluruh negara Arab nggak ada. Bahkan lapal hal bihalal itu bahasa Arab banyak. Tapi orang Arab nggak ngerti tuh ngomong apa halal bihalal itu, karena nggak ada istilah halal bihalal. Nah, yang bikin istilah itu Kiai Haji Abdul Wahab. Waktu itu menjadi penasihat Presiden Bung Karno. Bung Karno mau mengadakan silaturahim seluruh pimpinan nasional Bangsa Merdeka. Kata Kiai Wahab, lapal silaturahim kurang keren. Kurang apa? Kurang keren. Apa kata Bung Karno? Halal bihalal. Jadi halal bihalal yang mencetuskan idenya Kiai Wahab. Beliau adalah termasuk pendiri NU orang kedua setelah Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Kiai Wahab teh. Hakikatnya hal bihalal adalah silaturahim. Naon? Silaturahim. Walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang hamba Allah yang baik adalah orang yang selalu rajin silaturahim, yang muda kepada tua, santri kepada kiai, yang level rendah kepada yang level atas. Untuk apa itu? Untuk menambah rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kalau saya dengan Kiai Wahid misalkan pasti ada kesalahan. Kalau tidak silaturahim, Allah akan bendu ghadab kepada saya. Begitu sebaliknya. Maka pada hakikatnya hal itu adalah silaturahim.
apa namanya? Silaturahim. Dan dengan hal inilah kita memperkuat ukhuwah, solidarity, ukhuwah Islamnya, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ini juga ukhuwah ini, 3 ukhuwah ini gagasannya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Sebelumnya nggak ada, istilahnya nggak ada sebelumnya. Yang menggagas ukhuwah adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur dan pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu Pak Hasyim, putranya Kiai Wahid Hasyim, ketiga Gus Dur. Kakek, bapak, anak, pahlawan nasional semua. Ayahnya di Garut ya. Ringkas cerita, sekitar tahun 1915, dunia Islam, seluruh dunia Islam waktu itu sedang dijajah oleh penjajah. Mesir, Sudan dijajah Inggris, Irak dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Prancis, Libya, Itali, Aljazair, Prancis, Tunis, Prancis, Indonesia, Belanda. Seluruh wilayah khilafah Islam sudah dikangkangi oleh kolonial. Idenya dari seorang Perdana Menteri Inggris namanya Pick, yang Perdana Menteri Prancis namanya Picot. Konsep kolonialisme adalah 2 orang ini, dari Inggris, dari konsep penjajahan. Ya, Hasyim Asy'ari tahun 15 sudah memprediksi, sudah tahu persis ini nanti khilafah Utsmaniyah yang pusatnya di Turki Istanbul pasti akan bubar. Khilafah sistem khalifah akan bubar. Oleh karena itu negeri Jawa ini, Indonesia maksudnya, kalau sudah tidak di bawah khalifah, berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka asalkan tetap beriman kepada Allah, asal tetap bertuhan, konsep itu bisa kita terima. Padahal konsep negara kebangsaan itu idenya adalah seorang dari Prancis namanya Ernest Renan. Dulu negara itu agama, negara Kristen, negara Islam, negara Hindu, negara Buddha, dunia itu. Nah, setelah Ernest Renan menulis What is Nation tahun 1895, baru ideologi kebangsaan ditawarkan kemana-mana, disebarkan. Hasyim Asy'ari menerima konsep itu. Coba, luar biasa. Yang lain masih bengong, ini bukan khilafah, ini bukan dari Islam, ini emang bukan dari Islam, bukan dari Prancis. Tapi kalau konsep asli dari Prancisnya sama sekali nggak memperhitungkan agama. Hasyim Asy'ari menerima konsep nasionalisme, tapi dengan tidak menghilangkan atau meremehkan, meringankan semangat beragama. Maka jargon yang paling terkenal, hubbul waton minal iman. Cari di Timur Tengah. Ada tuh ulama yang ngomong kayak gitu? Gak ada. Percaya. Abdi kita di Timur Tengah 13 tahun. Dari S1 sampai S3 pulang bawa anak 4. Tahun 80 sampai tahun 94 pertengahan. Di Timur Tengah nggak ada kiai mengatakan hubbul waton iman. Hasyim Asy'ari mengatakan nasionalisme, bukan terjemahannya nasionalisme. Nasionalisme bagian dari teologi, bagian dari iman. Anda nasionalis cinta tanah air harus beriman bertuhan.
Anda bertuhan, agamanya apapun lah, harus nasionalis. Itu dicetus oleh beliau tahun 1914 atau 15. Betul, benar. Tahun 1924, khilafah di Turki dibubarkan. Sistem khilafah dibubarkan. Sejak Zainal Bakar. Sejak Zainal Bakar, Khulafaur Rasyidun, ganti Bani Umayyah, ganti Bani Abbasiyah, ganti Utsmaniyah. Sistem khilafah tuh. Tahun 1924, sistem khilafah dibatalkan. Berdirilah negara Turki sekuler, nasionalis sekuler. Ternyata yang terjadi di Turki, Mustafa Kemal Atatürk, bapak orang Turki, Atta itu bapak, Atatürk bapak bangsa Turki, pertama kali Kementerian Wakaf dan Haji dibubarkan. Nama orang tidak boleh bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, orang Turki katanya. Kalau sudah kandung namanya Arab, ditambah-tambah dikit. Misalkan Thayyib Rajab, kan presiden namanya Thayyib Rajab ya. Gak boleh bilang, gak boleh dibaca gitu. Thayyib Rajab, Khadijah Cetice, apalagi Alija, gak boleh Alija, supaya tidak ke Arab-Araben. Tidak boleh pakai kopiah putih, apalagi gamis, apalagi dalam masjid boleh, keluar masjid ditinggal pakai putih di masjid. Walhasil simbol-simbol syiar agama Islam diberangus oleh Mustafa Kemal Atatürk. Gambar-gambar khilafah, khalifah Utsmaniyah dilarang, masang gambar khalifah. Adzan di kota Ankara, ibu kotanya baru pindah di tahun ke Ankara, ibu kotanya. Adzan di kota Ankara pakai bahasa Turki, gak bahasa Arab, Allahu Akbar enggak. Itulah revolusi sekularisme di Turki. Di Indonesia tidak mungkin seperti itu. Karena Basyir Asy'ari sudah menegaskan tidak bisa dipisahkan antara nasionalisme dan iman. Paham? Paham. Kita memang Indonesia asli, tapi namanya Said Akhil, bahasa Arab tuh. Paling gamis, kopiah putih boleh. Semua orang kayak namanya nama Arab semua ini boleh, gak dilarang. Mau memiliki madrasah, pesantren, masjid, bebas. Jangan harap di Timur Tengah bangun madrasah gampang. Kumpul-kumpul orang segini banyaknya bebas. Di Saudi kita mau kumpul berapa orang saja, 100 saja, dilarang. Di Masjidil Haram, itu kalau kita dengan teman-teman kumpul tiap malam kumpul pasti datang polisi, bubarkan. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tiap malam mau kumpul lebih dari 10 anak, bubarkan. Kita ya Allah bikin masjid, madrasah, pesantren bebas, sebebas-bebasnya. IMB nggak ada malah ya? Nggak ada IMB kan? Malah salah aja modut-modut. Udah atur salah. IMB gampang nanti diurus belakangan. Itulah nikmatnya kita jadi orang Indonesia. Karena kita semuanya mencintai tanah air. Setelah khilafah bubar, para ulama kumpul di Kairo, Al-Azhar, ingin kembali ke sistem khilafah. Rapat 2 malam, akhirnya ittafaqu ala alla yattafiqu. 2 hari rapat, sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak. Dari situlah ternyata luar biasa Kiai Hasyim Asy'ari menerima konsep nasionalis, yaitu kebangsaan, tapi tidak boleh meremehkan atau meminggirkan agama. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis.
Muktamar NU di Banjarmasin tahun 36 mengambil kitab Bugyatul Mustarsyidin, menganggap bahwa Indonesia sudah negara Darussalam. Pergi haji boleh, ngadakan Jumat boleh. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada pemerintahan membolehkan sholat Jumat, membolehkan azan dengan keras suara, membolehkan syiar-syiar Islam, itu sudah Islami, sudah syar'i. Paham tuh? Paham. Indonesia ini walaupun bukan negara Islam, kalau Islam bukan, tapi azan boleh keras, sholat tarawih boleh keras, baca Quran boleh, dan sebagainya boleh lah. Pergi haji ada menteri yang ngurus haji, walaupun kadang-kadang korupsi juga kadang-kadang. Berapa menteri agama korupsi kan? Tapi bagaimanapun Indonesia bukan negara sekuler, negara beragama, walaupun negaranya bukan negara agama, tapi rakyatnya harus beragama. Ketika pertama kali sidang BEM PKI, baru persiapan kembali Indonesia, ada 7 kata, namanya Piagam Jakarta. Gini bunyinya, dengan berkewajiban mengamalkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang lain nolak, terutama yang dari Indonesia Timur. Kalau ini dipaksakan, kami nggak akan masuk Indonesia, mau mereka sendiri. Kiai Wahid Hashim, anggota PKI, pulang ke Tebuireng, ke Jombang. Karena waktu itu belum ada WA, ada WA bisa WA. Pulang, menyampaikan pada Kiai Hashim Asy'ari begini. Kiai Hashim, ya nanti malam saya sholat dulu ya. Malamnya sholat, istikharah. Pagi-pagi, Wahid, saya setuju, NU setuju, 7 kata Piagam Jakarta dihilangkan. Kenapa? Yang penting bersatu dulu. Negara bersatu dulu. Kalau sudah bersatu, mari kita berjuang Islam, dakwah Islam di atas tanah air yang kuat. Negara Islam, perang saudara, untuk apa? Kalau Islam misalkan, perang saudara, percuma nggak ada artinya. Tapi negara kebangsaan, walaupun bukan negara agama, kita ini bukan negara kebangsaan, bebas melakukan apa saja agama, dan kita tetap bersatu. Itulah yang ideal, yang cocok untuk abad-abad sekarang ini. Maka lahirlah istilah ukhuwah watoniyah. Apa? Semua satu bangsa ini saudara kita semua. Orang Islam jelas saudara semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Wassalu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Semua orang Islam saudara. NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Isyad, saudara semua itu. Ada saudara, ada yang apa? Cina, ada yang nakal asal. Saudara kan ada yang nakal, ada yang genit gitu ya. Saudara namanya. Bukan hanya dengan umat Islam, sesama umat Islam, sebangsa, setanah air, warga negara Indonesia, warga Garut, semuanya saudara kita ini semuanya. Ya non Muslim, ya Kristen, saudara kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini Quran Pak. Habib Rizik baca Quran ya? Habib Rizik baca Quran ya? Saya nggak tahu. Di Qurannya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki non muslim yang tidak menyembah Allah, yang tidak sama dengan agamamu, agamanya beda. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat, setiap kelompok ada memiliki kebanggaannya masing-masing yang tidak boleh dihina. Orang Sunda agamanya, bahasanya, budayanya, lagunya, kuliner, cara masaknya tidak boleh dihina.
orang Jawa menghina orang Sunda. Kayaknya nggak enak orang Sunda, nggak boleh, nggak boleh. Masak cara Sunda saya nggak doyan, nggak enak, nggak boleh. Begitu pula orang Sunda nggak boleh mencaci orang Jawa. Begitu pula Jawa Madura. Paham? Paham. Melayu, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina tidak boleh kita mencaci maki non muslim bahas Quran. Turun Cina, turun Arab nggak boleh. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Maka Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat, khutbah yang kedua pasti mengatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Apa? Ayo. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Kalau ada orang melanggar hukum, kalau pidana kriminal, itu musuh kita bersama. Paham? Paham. Garuk bukan saudara. Kecuali bos judi. Ayah benar ya? Saya di kampung. Bos pijet, ayah pijet. Enggak pengalaman. Kalau enggak ada pengalaman tadi. Bos narkoba, ayah. Korupsi, ayah. Jawab. Pejabat korupsi, ayah. Ayah. Garong, perampok, pembunuh, penjamret, ayah. Itu musuh kita. Walaupun dia misalnya haji misalkan, panggilan Pak Haji, tapi dia narkoba misalkan, musuh kita. Ada orang Kristen tetangga Cina, orang baik-baik saja, baik. Kita harus saling menghormati. Paham? Paham. Kita punya tetangga Cina, Kristen, orangnya baik-baik saja, nggak pernah melakukan kejahatan. Itu saudara kita. Di sebelah kanan tetangga Islam haji, dan ternyata bos judi, bos narkoba, bos pijat, musuh kita itu. Siapa? Nah, musuh. Wala udwana illa 'alal. Betapa hebatnya Al-Quran yang telah memberikan konsep hidup bersama bermasyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan puncaknya adalah semua manusia keturunan Bani Adam saudara semuanya. Warna kulit, beda bahasa, beda budaya, beda agama, beda tradisi, tidak boleh dijadikan alasan untuk permusuhan. Paham? Paham. Jadi Donald Trump Amerika ini anti Iran, ingin merusak negara Iran, itu musuh kita bersama itu. Siapapun yang akan menyakiti umat Islam harus kita bela umat Islam tersebut seperti apapun, walaupun mazhabnya Syiah beda, Al-Sunnah beda, tapi tetap bagaimanapun adalah umat Islam Iran itu. Qurannya sama, nabinya Muhammad, ada beberapa yang beda, tapi nabinya sama, sholatnya 5 waktu sama, makanya kiblat Ka'bah sama. Harus kita dukung Iran dalam rangka melawan Israel dan Amerika. Paham? Paham. Karena itu hal ini merupakan acara memperkuat silaturahim, memperkuat solidarity yang ada 3 hal tadi: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Basyariah, insaniyah. Salah ada. Ternyata kalau kita renungkan, itulah yang menjadi Rasulullah SAW. Rasulullah teh pindah ke kota Yathrib, Madinah, tidak mengatakan, mendeklarkan negara Islam. Ya, tunggu. Negara Arab enggak, Madinah. Daerah apa? Mutamaddin, Madaniyah, civilized. Negara yang penduduknya Muslim dan non-Muslim. Waktu ada Yahudi, 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Arab dan non-Arab, ada non-Arab, pendatang dan pribumi, ada muhajirin, ada
Ansor. Itulah namanya negara Madinah yang penduduknya sangat beragam, tapi punya cita-cita yang sama, punya hukum yang sama, undang-undang yang sama, visi misi tujuan sama. Itu namanya negara mutamadin. Jadi di Quran teh ente aya lapal daulah Islamiyah, negara Islam. Saya heran kalau di Garut masih ada orang yang gembar-gembar negara Islam. Di Garut ayah nih. Langsung malaya ya, Garut ayah. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan negara Islam. Quran tidak pernah mengatakan. Coba, umat Islam di Quran nggak ada. Umatan Islamiyah. Di Quran. Umatan Arabiyah, bangsa Arab. Itu namanya. Nah, apa terus yang ada? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu menjadi ummatan wasaton. Apa? Ummatan wasaton. Di sini lapalnya ja'alna, tidak kholakna. Apa artinya? Bedanya apa? Kholakna menciptakan, ja'alna menjadikan. Apa bedanya? Kalau kholako mencipta Tuhan Allah, monopoli Allah. Tapi kalau ingin membangun masyarakat yang ideal, ja'ala, harus kita perjuangkan. Harus kita Perjuangan. ayat nikah sudah dibaca oleh pernikahan kan? Min ayat yang khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodoh khalaqo, takdir Allah, monopoli Allah. Mawaddah rahmah ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi bisa mawaddah bisa rahmah kalau dua-duanya suami istri memperjuangkan, berikhtiar, berusaha agar mawaddah rahmah. Gak bisa pangku tangan untuk mawaddah rahmah, gak bisa. Ya harus masing-masing berusaha agar terwujud keluarga yang husnul muasyarah. Jodohnya takdir Allah. Di mawaddah rahmah kita harus berjuang. Paham? Paham. Begitu pula umatan wasatun ja'ala. Kalau kita ingin menjadi umatan wasatun harus melalui perjuangan. Antara lain di Indonesia teh Nahdlatul Ulama selalu beri contoh, memberi panutan kepada masyarakat semuanya agar kita menjadi umat yang keren. Litakunu syuhada'an nas, umat yang wasat diharapkan agar kamu berperan, jangan nganggur, jangan di pinggir, di tengah, yang penonton, pemain. Paham tuh? Paham. Alhamdulillah Garut sudah bupatinya cucunya Mbah Anwar Sadar, cucu ajengan Pagentongan, sudah luar biasa Garut teh. Jadi agar kamu berperan, hidupnya harus berperan, berguna. Kita kuno syuhada'an nas. Peran apa itu? Peran apa? Syuhudan diniyan, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadariyan, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan siasian, syuhudan insaniyan. Paham? Paham. Orang NU teh atau umat wasatun teh harus berperan, pelaku bukan penonton. Pertama, pelaku bidang agama. Kiai-kiai, ajeng-ajengan telah berperan besar membangun agama Islam. Jasanya luar biasa. Para ulama teh kalau diberi balasan dunia dan seisinya masih kurang. Di sini kita hadiahkan kepada para ulama masih kurang. Contoh nih, Quran waktu zaman Sayyidina Utsman ditulis, saya punya fotokopinya di rumah. Tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya.
Tapi abdi kan tiasa baca, nggak bisa baca saya. Ya saya simpen saja tabarruk lah. Kenapa? Tulisan Arab belum sempurna, titik saja nggak ada. Ba, ta sama, jim, ha, ko, polos, dal, sami, ro, zain, nggak ada bedanya. Orang pertama kali menggagas titik wadul nuqat al-huruf Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Coba Imam Abdul Aswad agak sulit ya, namanya agak sulit ya. Iya. Saya Asep Agus. Iya. Susah, Pak. Coba besar tidak jasa itu? Besar tidak jasanya itu? Besar. Batik 1 di bawah, tadi 2 di atas, tadi 3 di atas, jeng di tengah, hak non titik ko di atas. Tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik, masih kayaknya sulit baca Quran. Di Jabaran. Karena bukan orang Arab, bukan sahabat. Kalau sahabat cuma hafal Quran. Kalau sahabat Nabi semua hafal Quran, gak butuh tulisan. Gak butuh tulisan. Jadi abdi hafal kulhu lah, gak butuh tulisan, saya baca kulhu hafal. Sahabat Nabi teh hafal kabeh, hafal semuanya Quran, gak butuh tulisan. Kamu mulai tulis itu mulai Sayyidina Utsman. Sudah ada titik masih kesulitan. Maka ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa? Imam Khalil Ahmad Farahidi itu Afghanistan kalau sekarang. Berjasa besar di orang Yaman, bukan Bali, bukan orang Afghanistan. Abdul Asduan juga orang Persia. Menggagas harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu baru ada tahun 170 Hijriah. Baru ada itu. Ayo, jasanya besar ente. Besar. Tahu pahalanya itu, insyaallah. Sudah ada titik, sudah ada harokat orang Banyumas, Purwokerto. Baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Sudah kita ada nggak? Kalau manggil saya bukan kesangit ngakir. Itu artinya mengeluarkan huruf suara, mengeluarkan huruf makhraj dan makhraj dasarnya tidak benar. Maka ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Apa? Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah menggagas ilmu tajwid tilawatil Qur'an, memperbaiki baca Quran. Lahirlah terminologi istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, tabi'i. Baru ada tahun 200 itu. Sebelumnya nggak ada yang tajwid sebelumnya, tapi baca Qurannya benar. Para imam, para sahabat tabi'in baca Qurannya benar, walaupun belum ada ilmu tajwid. Besar itu jasanya teh. Besar. Bayar dengan bumi seisinya masih kurang. Bumi seisinya teh masih kurang untuk membalas Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ada lagi? Ayat. Ada orang baca Quran salah. Iya. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Baca yang benar. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Apa? Wa rasulih salah. Kalau wa rasulah artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Ya, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang. Kalau Rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu yang menggagas pertama kali Imam Amr bin Kumbul. Siapa namanya? Imam Amr bin Kumbul. Saya ulangi tanya tadi apa? Singkat guys.
Yang bikin titik siapa? Kalau siapa? Apa enggak? Tak. Makanya sarapan tuh yang bagus. Susu, jahe merah, madu, telur. Sarapannya pas kelapa di otak. Lucu. Angke pulungan China. BG. Kebawa. Yang cerdas. Gak ampas kelapa diperes, udah nggak ada apa-apanya. Gizinya udah nggak ada, dimakan. Kasih cabai, bawang, Maupun kan mecin. aku aja, sana. Jadi orang nggak cerdas. Tenang kayak di Ya. kayak. Ayah live streaming. Lahirnya ilmu nahu. Tapi Yang kan pertama emang bisa kali kita belajar ilmu nahu, Amr bin Kumbul, bukan orang Arab. Coba, misalkan orang Sunda menggagas grammarnya bahasa Cina, yaitu bahasa Korea, yang menggagas grammar bahasa Arab bukan orang Arab. Yang terkenal dipanggil Imam Sibaweh. Imam Sibaweh. Beliau menulis 5 jilid namanya Alkitab. Kitabnya namanya Alkitab. 5 jilid. Pertama kali ada istilah mubtada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu ina, khobaru dan seterusnya lah. Marfu'at, mansubat, majrurat. Itu baru pertama kali ada Imam Sibaweh. Besar itu jasanya. Besar. Lagi, mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Mau. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz hatinya resah. Sedih hatinya. Kenapa? Banyak hadis hoax. Apa hoax itu apa? Palsu. Hadis bohong. Gimana ibarat hadis bohong ini ya? Akhirnya mengumpulkan para ulama. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menggagas metode menseleksi hadis, menseleksi informasi, berita. Yang ngangkat tangan satu orang, namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Apa? Imam Syihabuddin Hurmuzi. Kiran. Beliau siap, insya Allah bisa. 1 minggu lapor khalifah sudah jadi. Itulah namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis bisa sahih kalau memenuhi 4 syarat. 1, mutasil, murid dan guru ketemu. Contoh, kalau saya mengatakan kata Gus Dur, benar itu kalau saya ketemu. Kalau saya mengatakan kata Ki Hasyim Asy'ari, nggak benar. Kalau saya ketemu, kecuali kata Gus Dur, kata Ki Wahid, kata Ki Hasyim, itu baru benar. Paham. Murid dan guru mutasil ketemu. Nomor 2 syaratnya lagi dobit. Gurunya tidak pernah lupa, cerdas hafalannya, nggak pernah lupa. Lupa bisa dilakukan kalau lupain. Yang ketiga, thiqah. Si guru nggak pernah nyolong sendal di masjid. Nggak pernah nggak pernah ngambil uang kotak masjid, nggak pernah. Walaupun hanya sekedar dirokok misalkan, nggak pernah. Yang keempat, adil. Baru itu sahih. Kalau syaratnya kurang satu aja dari 4 itu, turun hadis hasan. Hasan. Kurangnya 2, turun lagi dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati', mursal, mu'allal, mu'dhal. Diajarin di sini. Pesan diajarin Al-Fauzan. Diajarkan. Harus. Cari santri kayak Wahid. Dari santri 30 aja. Tapi dikader betul, paham ilmu mantik, usul fikih, ilmu kalam, usul hadis. Wah, itu udah luar biasa itu. Seperti Gus Baha itu, paham semuanya itu. Nah, jadi kita punya ilmu metode menseleksi berita. Baru di situ ada para imam hadis, Imam Bukhari pakai metode itu, Imam Muslim pakai metode itu. Semua para ahli hadis pakai metode yang tadi yang diciptakan oleh Syihabuddin Romahurmuzi. Sekarang kita sudah enak sudah. Mau hadis yang sahih Bukhari, Muslim, udah tinggal pakai aja. Baca ada ilmu nahwu,
caranya baca Quran sudah tajwid, ada harokat. Enak banget kita sudah yang menggagas para ulama, kita tinggal make. Kita tinggal rajin baca Quran, udah tajwid, ada harokat, ada titik. Apalagi dicetak percetakan yang bagus, kertasnya bagus. Tinggal rajin baca Quran, weh. Paham? Ijazah ulama itu teh. Satu lagi ya. Satu lagi. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya siapa? Imam Nawawi. Nama lengkapnya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Yazid bin Abdul Muthalib. Lahir di kota Gaza, Palestina yang sekarang sudah digempur Israel tahun 150 Hijriah. Wafat di dusun Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Dari usianya hanya 54 tahun, Syafi'i. Abdi 73. Ya lumayan sih, kalau pilkada suara satu lumayan. Saya nggak ada gunanya apa hidup ini. Lumayan kalau pilkada suara, ya jumlah PKB gitu, lumayan. Nambah suara. Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Ghazali 55 tahun, Imam Nawawi yang karena 24 jilid itu Majmu' Syarh Muhadzab 45 tahun. Kita nggak kawin dengan Nawawi. Imam Sahrawardi 39 tahun. Bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim juga 39 tahun kecelakaan di Bandung. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar berkah. Ada orang usianya panjang tapi sempit, gak ada gunanya. Lumayan kalau pilih. Ada lumayan suara satu nambah lah. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Apa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Dari pohon sebenarnya. Bakal bubar pohon ya pada. Baca suratnya. Bubar geng semua. Saya ingin paham agama Islam, syariat Islam. Saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana caranya Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Apa? Duka. Sulaiman Al-Muradi. Ini Rabi'. Nah, tuh arisalah. Ayo kita nulis surat. Kita nulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Rabi' nulis, Mas Syafi'i berkata imlah dikte, Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur tadi menjawab pertanyaan berjumlah 300 halaman. Itulah namanya kitab Ar-Risalah, cikal bakal ilmu namanya ilmu usulul. Di waktu dia apa saja aja kita kalau terus syarat ya minum terus syarat. Jadi itu teh kitab surat risalah. Di surat Syafi'i kepada gubernur. Nah isinya kumaha isinya. Ini kalau saya rinci detail 4 semester 2 tahun saya bikin. Tapi kalau singkat boleh lah. Saya tahu aja. Oke. Gubernur, kalau anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham tipe model ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran teh tidak satu tipe, macam-macam. Makanya kalau kaji survei salah semua Al-Quran ini. Pertama, ada ayat muhkamah sudah baku, gak usah tafsirin, gak usah. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan Allah itu satu. Dah, kalau ditafsir udah paham ya? Paham. Yang kedua ayat mutasyabihah, ayat yang remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan.